Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 presentasi mata kuliah manajemen lingkungan agroindustri yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Muhammad Fazri Ridwan dengan NIM 124330056. Saya Lucia Putri dengan NIM 124330009. Saya Zaisal Tifari dengan NIM 124330057. Saya Aisyah dengan NIM 124330018. Saya Versi Agian dengan NIM 124330033. Saya Nazwa Delia dengan NIM 124330003. Nah, kami di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen lingkungan agroindustri dengan topik analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan bahas sedikit tentang definisi AMDAL. AMDAL adalah kajian sistematis untuk menilai dampak penting atau signifikan dari suatu rencana usaha atau kegiatan lingkungan hidup. Jadi landasan hukum pertama di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perhitungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan dokumen AMDAL untuk kegiatan yang memiliki potensi dampak besar. Jadi regulasi juga menjelaskan bahwa tim penilaian AMDAL memiliki dokumen AMDAL serta FKL sebelum keputusan izin lingkungan dibuat. Selain itu, regulasi AMDAL harus selaras dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kerangka hukum, AMDAL tidak hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan dan penegakan hukum. Menurut Triadi, AMDAL memiliki fungsi strategis dalam penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif jika permohonan tidak mematuhi FKL dan FPL-nya. Akhirnya secara kesimpulan, secara hukum dan konseptual, AMDAL adalah kerangka penting dalam tata kelola lingkungan di Indonesia yang menggabungkan aspek pencegahan, keterlibatan publik, dan juga penegakan hukum. Di dalam AMDAL berisi AMDAL, LKL, dan FPL. AMDAL sendiri yaitu analisis dampak lingkungan yang merupakan bagian dari AMDAL yang menganalisis dampak potensial usaha atau kegiatan terhadap berbagai komponen lingkungan seperti fisik, biologis, budaya, sosial. Dalam penyusunannya, pemrakarsa harus merumuskan baseline lingkungan, memprediksi dampak, mengevaluasi signifikasi, serta menilai alternatif kegiatan dan mitigasi. Dalam tinjauan yuridis, Nareswari dan kawan-kawan menjelaskan bahwa AMDAL harus disusun dengan metodologi yang transparan agar dapat dipertanggungjawabkan. Nareswari, Subekti, dan Sukaharjo tahun 2023. Yang kedua itu ada RKL, yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL yang menunjukkan tindakan konkret untuk mengelola dampak negatif yang telah diprediksi oleh AMDAL. RKL mencakup program mitigasi anggaran, personil, jadwal, dan tanggung jawab. Melalui RKL, pemrakarsa berkomitmen untuk mengimplementasikan tindakan pengelolaan yang dapat menghindari, mengurangi, atau mengompensasi dampak negatif. Yang ketiga yaitu ada RKL, Rencana Pemantauan Lingkungan, yaitu menetapkan bagaimana dampak setelah mitigasi akan dipantau secara berkala. Parameter apa yang akan dipantau, informasi pemantauan, metode sampling, pelaporan, dan mekanisme tindak lanjut jika pemantauan menunjukkan penyimpangan. RPL sangat penting untuk menjamin bahwa mitigasi yang direncanakan dalam RKL tidak hanya teori, tetapi benar-benar dijalankan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, itu ada metode penyusunan AMDAL. Metode penyusunan AMDAL biasanya melibatkan yang pertama, itu ada penyusunan KA AMDAL atau kerangka acuan AMDAL untuk menentukan cakupan parameter metodologi. Kedua, itu ada pengumpulan data baseline atau lingkungan fisik, biotik, sosial melalui survei lapangan, studi literatur, dan wawancara. Yang ketiga, itu ada perakiraan dampak dengan teknik kuantitatif, misalnya model matematika atau pemodelan dan kualitatif. Yang keempat, itu ada evaluasi dampak untuk menilai signifikansi, yaitu ada magnitude, ada durasi, ada reversibilitas, dan kumulatif. Yang kelima itu ada rencana mitigasi. Rencana mitigasi itu ada RKL dan pemantauan atau RPL. Yang keenam itu melibatkan publik, yaitu konsultasi masyarakat dalam penyusunan rekomendasi. Nah, dalam praktik, metode penyusunan AMDAL di Indonesia terkadang menghadapi tantangan seperti database sulit yang tidak memadai,
kapasitas teknis pramakarsa yang terbatas, dan kurangnya transparansi proses penilaian. Studi Nareswari dan kawan-kawan tahun 2023 mencatat perlunya reformasi yuridis agar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL lebih kuat dari segi akuntabilitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Nah, kita ambil contoh studi kasus yaitu pada industri semen di Indonesia. Nah, sebagai contoh nyata yaitu pada penelitian oleh Jumaidi Mas Damani dan juga Siti Khairinisa tadi pada tahun 2025 yaitu menganalisis peran AMDAL dalam proyek pembangunan pabrik semen di Aceh, yaitu Semen Indonesia Aceh atau SIA. Nah, AMDAL-nya berbunyi kajian dampak dimodifikasi terhadap kualitas udara ataupun emisi debu semen, kemiskinan, dan potensi gangguan sosial terhadap masyarakat sekitar. Kemudian RKL-nya yaitu rencana mitigasi mencakup pemasangan filter debu di lingkungan pabrik, pembangunan green belt atau penanaman pohon di sekitar pabrik, dan komitmen CSR berupa investasi dalam infrastruktur masyarakat lokal yaitu jalan ataupun pendidikan. Kemudian RKL-nya yaitu pemantauan kualitas udara rutin, survei kemiskinan, dan pelaporan pemerintah daerah serta publik. Kemudian temuan dan tantangan yang terjadi pada studi kasus ini yaitu penelitian Damanik dan Hardi ini menemukan bahwasannya meskipun AMDAL disusun dengan baik, dalam praktiknya terdapat tantangan terkait kepatuhan jadwal dan juga transparansi laporan masyarakat. Mereka menyarankan perlunya audit eksternal dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan AMDAL ini agar menjadi efektif lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua yaitu implementasi AMDAL di Kabupaten Makassar. Latar belakangnya yaitu dampak pertambangan batu bara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Makassar, yaitu diteliti oleh Yasi Julika, Siregar, dan Afitra 2022. Analisis AMDAL ini, dokumen AMDAL mengidentifikasi dampak utamanya berupa degradasi kualitas air, yaitu limbah tambang, erosi, emisi debu, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal atau relokasi perubahan mata pencarian. Selanjutnya RKL. RKL-nya yaitu rencana pengelolaan mencakup pembangunan instalasi, yaitu kimia air setiap bulan, pengelolaan air tambang, revegetasi lahan bekas tambang, penanaman tanaman, penahan debu, serta program kompensasi bagi masyarakat atau pelatihan kerja dan relokasi. Selanjutnya RPL, rencana pemantauan meliputi pemantauan pH dan parameter, yaitu kimia air setiap bulannya, pengukuran debu di lokasi penambangan mingguan, dan survei sosial mingguan terhadap pendapatan masyarakat dan kepuasan relokasinya. Selanjutnya, evaluasi. Setelah 2 tahun operasi, laporan pemantauan menunjukkan bahwa kualitas air membaik. Namun, kadang melebihi ambang batas tertentu pada musim hujan. Debu berkurang signifikan setelah revegetasi. Tetapi pendapatan masyarakat relokasi belum stabil. Implementasinya yaitu adaptif manajemen dengan revisi RKL disepakati untuk memperkuat sistem pengolahan air dan memperluas program pelatihan masyarakat. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama adalah AMDAL termasuk ANDAL, RKL, RPL adalah instrumen fundamental dalam tata kelola lingkungan di Indonesia dengan dasar hukum kuat UU nomor 32 2009 dan berperan pencegahan dampak negatif pembangunan. Yang kedua, kualitas AMDAL, khususnya baseline, perakiraan, dan evaluasi dampak sangat menentukan efektivitas mitigasi dan pemantauan di RKL dan RPL. Yang ketiga, RKL dirancang dengan anggaran jelas, tanggung jawab, terdefinisi, dan indikator keberhasilan memungkinkan mitigasi dampak menjadi nyata dan terukur. Yang keempat, RPL yang efektif dengan parameter pemantauan yang relevan, jadwal rutin, dan laporan terbuka memungkinkan akuntabilitas dan adaptasi pengelolaan lingkungan. Yang kelima, studi kasus menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada pelaksanaan di lapangan, keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap rencana, dan kurangnya transparansi publik. Berikut adalah referensi yang kami kutip untuk membuat materi terkait analisis dampak kondisi lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 5 mata kuliah manajemen lingkungan agroindustri dengan topik analisis dampak lingkungan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun perilaku yang kurang berkenan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tulis di kolom komentar dan nanti kami akan merespon pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.